Bu Alum TV, sekarang kita akan membahas asal-usul nama Pantai Gandoria. Jika Anda ke Kota Pariaman, rasanya belum lengkap jika tidak berkunjung ke Pantai Gandoria. Pantai ini merupakan salah satu destinasi populer di Kota Pariaman. Pantai Gandoria, sebuah ruas pantai wisata dengan panorama pulau-pulau kecil di pusat Kota Pariaman. Perpaduan posisi yang strategis, panorama yang indah, dan konturnya yang landai membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai yang paling digemari di sini. Terletak di pusat Kota Pariaman, pantai ini setiap hari ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini, mulai dari wisata kuliner, wisata pulau, atau menikmati indahnya matahari terbenam sambil menikmati jajanan khas Kota Pariaman yang ditawarkan di sepanjang Pantai Gandoria. Gandoria lebih dikenal sebagai nama objek wisata di Pariaman. Hal yang pertama kali teringat dalam pikiran orang ketika mendengar kata Gandoria adalah sebuah nama pantai yang cantik dan eksotis. Pantai dengan pemandangan cantik ini juga semakin tersohor dengan event budaya tahunan, yaitu Budaya Tabui. Tapi tahukah Anda asal-usul kenapa pantai ini dinamakan Pantai Gandoria? Nah, ternyata di balik nama pantai ini terdapat kisah cinta nan pilu dan juga tragis. Yuk kita simak kisah singkatnya berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Kisah dibalik asal-usul nama Pantai Gandoria. Tidak banyak yang tahu kisah asal-muasal Pantai Gandoria. Kisah yang biasanya dituturkan lewat cerita Kaba ini memang sudah jarang didengar dan diceritakan. Sehingga wajar saja banyak yang tidak tahu kisah cinta tragis antara Putih Gandoria dan Anggun Nantongga. Kisah tersebut menceritakan perjalanan cinta seorang pemuda yang bernama Anggun Nantongga dengan Putih Gandoria yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Anggun Nantongga yang juga dipanggil Mage Jabang atau dikenal bergelar Mage Durrahman. Ibunya bernama Gantosani, wafat tidak lama setelah melahirkannya. Ayahnya pergi bertarak ke Gunung Ledang. Ia diasuh oleh saudara perempuan ibunya yang bernama Sutosuri. Anggun Nantongga tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cerdas. Ia mahir berkuda dan bersilat, pandai mengaji Al-Quran serta dalam ilmu agamanya. Sedangkan Sutosuri memiliki anak perempuan seumuran dengan Nantongga bernama Putih Gandoria. Gandoria tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dari kecil, Anggun Nantongga sudah dijodohkan dengan Putri Gondan Gandoria. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di Sungai Geringging, Nakodo Baha membuka arena pertandingan untuk mencari suami bagi adiknya Intan Korong. Nantongga minta izin pada Mande Sutosuri untuk ikut serta. Pada awalnya Mande Sutosuri tidak setuju karena Nantongga sudah bertunangan dengan Gondan Gandoria. Namun akhirnya ia mengalah. Di gelanggang Nantongga berhasil mengalahkan Nakodo Baha pada tiap-tiap permainan seperti menembak, catur, dan lainnya. Marah dan malu karena kekalahannya, Nakodo Baha mengejek Nantongga karena membiarkan ketiga mamaknya ditawan bajak laut di Pulau Biniwangsati. Mendengar berita itu, Nantongga pulang dengan hati yang sedih. Nantongga bertekad untuk merantau mencari mamak-mamaknya, Mangkudum Sati, Nahkodo Rajo, dan Kati Intan. Lalu Anggun Nantongga pergi berlayar untuk menemukan ketiga mamaknya atau pamannya yang tidak kunjung pulang dari perantauan. Namun sebelum pergi, Nantongga meminta izin pada Mande Sutosuri dan tunangannya Putih Gondan Gandoria. Tetapi sebelum pergi berlayar, Gandoria meminta Nantongga membawakannya benda-benda dan hewan-hewan langka sebanyak 120 buah. Beberapa di antaranya adalah seekor burung nuri yang dapat berbicara, beruk yang pandai bermain kecapi, dan kain cindai yang tidak basah oleh air. Akhirnya Nantongga berangkat berlayar dengan kapal bernama Dandang Panjang, ditemani pembantu setianya Bujang Salamat. Nakodanya bernama Malin Ciameh. Setelah berlayar beberapa lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Biniwangsati. Nantongga menyuruh kapal berlabuh di sana.
utusan Panglima Bajau, Raja Pulau Binuangsati, tiba untuk mengusir Nantongga, tetapi ia menolak. Dalam pertempurannya yang sengit itu, kemudian Bujang Salamat berhasil membunuh Panglima Bajau. Pulau Binuangsati pun takluk. Nantongga menemukan salah seorang mamaknya, Nahkodo Rajo, dikurung dalam kandang babi. Nahkodo Rajo menceritakan bahwa kedua mamak yang lainnya, Kati Intan dan Makudung Sati, berhasil meloloskan diri ketika pertempuran di laut dengan Lanun, anak buah Panglima Bajau. Ia juga memberitahukan bahwa burung nuri yang pandai berbicara ada di Kuala Kota Tanau. Kemudian Nantongga menyuruh Malin Ciameh pulang ke Pariaman menggunakan kapal rampasan dari Binuangsati dan memberi pesan ke kampung halaman bahwa Nahkodo Rajo sudah dibebaskan. Nantongga sendiri berlayar dengan dandang panjang bersama Bujang Salamat ke Kota Tanau. Akhirnya Nantongga berhasil menemukan pamannya satu persatu. Namun setelah sang nakoda Malin Ciameh yang menemani Nantongga berlayar disuruh lebih dahulu pulang ke kampung halaman, ternyata setelah Malin Ciameh sampai di kampung dan bertemu dengan Gondan Gandoria, ia terpesona pada kecantikan tunangan Nantongga itu. Kemudian dia berkhianat dan menceritakan bahwa Nantongga ditawan oleh Panglima Bajau. Ia juga berkata Nantongga berpesan Malin Ciameh dijadikan pemimpin di kampungnya, lalu Malin Ciameh dijadikan raja di sana. Setelah menjadi raja, lalu ia mengirim utusan untuk meminang Gondan Gandoria. Namun ditolak dengan alasan Gondan Gandoria masih berduka atas tertangkapnya Nantongga. Dalam kesedihannya itu, Putih Gandoria memutuskan bersemedi ke Gunung Ledang. Sementara itu di Kota Tanau, Anggun Nantongga menemukan pamannya yang lain menjadi raja di sana. Putri pamannya, Putri Andami Sutan, memiliki seekor burung nuri yang pandai berbicara. Nantongga lalu mencoba meminta burung tersebut. Dengan halus, Andami Sutan mengisyaratkan bahwa Nantongga hanya dapat mendapatkan burung nuri ajaib tersebut dengan mengawini dirinya. Tak dapat menemukan cara lain, Nantongga pun menikahi putri tersebut. Burung nuri ajaib itu kemudian lepas dari sangkarnya dan terbang ke Tiku Pariaman. Di sana ia menemui Putih Gondan Gandoria yang sudah gundah mendengar tunangannya menikah dengan Andami Sutan. Nantongga tidak dapat menahan rindunya pada kampung halaman dan tunangannya. Ia meninggalkan istrinya Andami Sutan yang sedang hamil. Sesampainya di Pariaman, Nantongga diberitahu oleh Sutan Suri bahwa Gondan Gandoria telah pulang ke Gunung Ledang. Anggun Nantongga kemudian mengejar dan membujuknya untuk kembali pulang ke Pariaman. Karena cintanya kepada Nantongga, Gandoria akhirnya luluh juga dan kembali bersama Nantongga. Singkat cerita, ketika hendak menikah, Nantongga dan Gondan Gandoria bersama Bujang Salamat pergi mencari Tuanku Haji Mudo untuk meminta restu. Namun Tuanku Haji Mudo berkata bahwa Nantongga dan Gondan Gandoria adalah saudara sepersusuan. Karena Nantongga pernah menyusu pada ibu Gondan Gandoria. Menurut hukum Islam, berarti Nantongga dan Gondan Gandoria tidak boleh menikah di dunia dan hanya dapat berjodoh di akhirat. Karena belum juga pulang, orang tua Nantongga dan Gondan Gandoria mengirimi orang untuk mencari Nantongga dan Gondan Gandoria. Mereka menemukan Bujang Salamat sendiri yang berkata bahwa Nantongga, Gondan Gandoria, dan Tuanku Haji Mudo sudah naik ke langit. Nantongga dalam cerita rakyat tersebut di kemudian hari dijadikan nama sebuah hotel di tepi pantai Pariaman yang merupakan hotel tertua di kota ini. Keberadaan hotel ini juga akhirnya menjadi inspirasi diabadikannya sebuah nama pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman saat itu. Menurut Bapak Murad Masri, Kepala Dinas Pariwisata periode 1983 sampai 1995, awalnya ada 3 opsi penamaan, yaitu Piaman Indah, Angsoduo, dan Gandoria. Dari ketiga opsi tersebut, akhirnya nama Gandoria yang dipilih dan diresmikan sebagai nama pantai pada masa pemerintahan Bupati Zainal Bakar. Nah, demikianlah asal-usul nama Pantai Gandoria.
Bagi Anda yang sudah mendengar kisahnya, jangan lupa segera datang berkunjung ke Pantai Ganduria yang sangat populer itu. Ajak orang-orang tercinta di sekeliling Anda, dijamin Anda puas menikmati pantai nan sangat indah kebanggaan Kota Pariaman. Karena memang pantai ini menjadi destinasi wisata andalan. To remind us of days long ago.